Halo, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut salah satu prinsip dasar ekonomi yang sudah dipelajari pada video lalu, yaitu mengenai mekanisme pasar. Jadi yang seperti sudah kita bahas pada video kuliah sebelumnya, pasar itu definisinya adalah tempat bertukar barang dan jasa antara pembeli dan penjual, atau antara permintaan dan penawaran. Nah, di dalam sistem ekonomi yang sederhana, itu ada dua nih pelaku ekonomi. Yang pertama rumah tangga atau household, yang kedua adalah perusahaan atau firm. Rumah tangga definisinya adalah unit terkecil dari sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kegiatan ekonomi apapun yang dilakukan oleh rumah tangga itu tujuannya adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, jika kebutuhan primer sudah terpenuhi, rumah tangga biasanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Misalnya peralatan elektronik ya, handphone, mesin cuci, TV, dan sebagainya. Nah, rumah tangga yang lebih mampu itu juga bisa memenuhi kebutuhan tersier seperti barang-barang mewah, mobil, villa, liburan ke luar negeri mungkin ya, dan sebagainya. Sementara perusahaan itu juga merupakan pelaku ekonomi, tapi biasanya berbentuk organisasi atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi juga, tapi tujuannya berbeda dengan rumah tangga. Kalau rumah tangga tadi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perusahaan itu melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Lalu apa saja kegiatan ekonomi itu? Secara umum, kegiatan ekonomi ada 3 jenis. Yang pertama itu produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi itu sebuah proses ya, yang mengubah atau mentransformasi barang yang tadinya tidak memiliki nilai guna atau mungkin punya nilai guna tapi kecil menjadi memiliki nilai guna yang lebih besar. Misalnya kayu ya, kalau kayu ditebang dari pohon dan langsung dijual, itu mungkin nilainya kecil karena kayu itu hanya bisa berfungsi untuk sebagai bahan bakar memasak. Tapi kalau kayu itu digunakan ke dalam proses produksi meja, sekarang nilai guna atau manfaatnya meningkat kan. Tadinya hanya untuk sebagai bahan bakar memasak, sekarang bisa dipakai untuk bekerja atau belajar. Kegiatan ekonomi yang kedua itu konsumsi. Nah, kalau produksi itu menciptakan atau menambah nilai guna barang, konsumsi kebalikannya nih, yaitu kegiatan yang memakai, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu barang ataupun jasa. Jadi definisi ekonomi menurut ilmu ekonomi itu lebih luas ya. Kalau orang awam kan taunya konsumsi itu hanya makanan dan minuman. Tapi sebenarnya setiap kamu menggunakan barang apapun menurut ilmu ekonomi namanya konsumsi. Kamu pakai motor, maksudnya kamu mengendarai motor, itu konsumsi namanya. Bukan berarti kamu makan kan motornya. Tapi maksudnya waktu kamu beli motor itu baru mungkin harganya 15 juta gitu ya. Masih mulus, mesinnya masih bagus, joknya masih empuk, enak lah dikendarai. Terus kamu pakai tuh motor untuk kuliah dan kerja sehari-hari. Bisa aja kan nyerempet, jatuh, lecet bodinya gitu ya. Mesinnya juga kalau nggak rajin-rajin diservis lama-lama tarikannya kurang enak, terus boros bensin. Nah pas kamu jual motornya, nggak mungkin kan bisa kamu jual dengan harga yang sama saat kamu beli baru. Artinya apa?
Artinya kamu sudah memakai atau mengurangi nilai guna dari motor itu. Terakhir, kegiatan ekonomi namanya distribusi. Jadi distribusi itu adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Karena seringnya konsumen itu nggak langsung beli barang atau jasa ke produsen dengan berbagai alasan. Mungkin lokasinya jauh, tidak praktis, atau ya bisa aja memang nggak bisa kamu langsung beli dari produsennya. Kamu beli motor kan nggak bisa langsung ke pabrik, tapi kamu harus ke dealer motor. Beli telur atau sayur ya nggak bisa ke petani atau ke peternak, tapi biasanya ke supermarket atau pasar tradisional. Itu peran distribusi, jadi orang yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Nah, baik rumah tangga atau perusahaan bisa melakukan 3 kegiatan itu. Nggak selamanya rumah tangga taunya menghabiskan atau menjadi konsumen, dan nggak selamanya perusahaan itu memproduksi barang. Tergantung di pasar mana mereka berperan. Pertanyaannya, memang ada berapa pasar? Di mikroekonomi kita mempelajari 2 jenis pasar dulu. Kita bahas satu-satu pelan-pelan ya. Oke, rumah tangga itu kan tadi definisinya adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berarti dia harus mengonsumsi barang. Beli barangnya di mana? Ya di pasar barang. Artinya di pasar barang rumah tangga bertindak sebagai pembeli atau pihak yang meminta barang. Gratis? Ya enggak. Di sistem ekonomi yang serba modern ini kan gak ada barang yang gratis. Semua bayar. Ke toilet aja bayar. Nah, berarti si rumah tangga ini mengeluarkan uang dalam bentuk pengeluaran rumah tangga untuk mendapatkan barang yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sisi lain, perusahaan kan bertujuan untuk menghasilkan laba. Caranya gimana? Ya, caranya dengan menjual atau menyediakan barang di pasar barang. Jadi, di pasar barang, si perusahaan memproduksi barang dan barangnya ditawarkan ke pasar. Sehingga perusahaan mendapatkan pendapatan agar laba atau keuntungannya juga bertambah. Jadi di pasar barang, peran perusahaan itu sebagai penjual atau pihak yang menawarkan barang. Terus, memproduksi barang memang gratis. Ya, lagi-lagi gak ada yang gratis ya di dunia ini. Perusahaan yang memproduksi barang butuh yang namanya faktor produksi. Faktor produksi adalah semua sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi itu ada 4 jenis. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau kewirausahaan. Setiap produksi barang apapun pasti membutuhkan faktor produksi ini. Misalnya tadi untuk produksi meja, ya butuh sumber daya alam, yaitu kayu. Butuh orang yang mengerjakan atau SDM-nya, butuh modal untuk beli mesin, dan butuh keahlian manajer atau pemilik usaha. Nah, faktor produksi ini belinya di mana? Ya bukan di pasar barang. Tapi ada yang namanya pasar faktor produksi. Salah satu jenis pasar faktor produksi yang paling mudah menjadi contoh adalah pasar tenaga kerja. Di antara kamu pasti pernah ya ada yang ke bursa tenaga kerja atau job fair. Nah, itu pasar tenaga kerja. Jadi perusahaan kan butuh karyawan untuk proses kegiatan bisnisnya atau proses produksi. Nah, di pasar tenaga kerja, perusahaan itu kan buka lowongan kerja. Artinya apa? Kalau di pasar barang perusahaan bertindak sebagai penjual, di pasar tenaga kerja perusahaan bertindak sebagai pembeli. Dia yang butuh karyawan kan, dan dia yang harus bayar gaji karyawan. Lalu peran rumah tangga di pasar tenaga kerja gimana? Ya kembali lagi, karena beli barang gak ada yang gratis, untuk bisa menghasilkan pendapatan, rumah tangga harus bekerja. Entah jadi pegawai kantoran, petani, pengusaha, atau investor. Berarti rumah tangga itu berperan sebagai
pihak yang menyediakan atau menyuplai faktor produksi. Artinya di pasar faktor produksi atau pasar tenaga kerja dalam hal ini ya, rumah tangga bertindak sebagai penjual atau yang menyediakan atau menawarkan barang. Jadi kamu kan menjual ya, menjual diri gitu. Biar dia bisa bawa pulang uang ke rumah buat dibelanjain di pasar barang. Jadi gitu aja muter-muter ya. Makanya ini yang disebut sebagai siklus ekonomi. Sekian video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai sisi pembeli atau permintaan pasar. Terima kasih.